Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan statistika. Ya, tadi saya sudah share bahan-bahan perkuliahan untuk hari ini. Ada 4 file yang saya share. Ada file PDF materi, kemudian ada file PDF tabel T, kemudian ada file Word untuk mengerjakan tugas, kemudian ada file Excel sebagai dataset yang akan kita olah hari ini. Silakan kamu buka ke 4 file tersebut, kemudian juga siapkan file SPSS-nya, dibuka supaya nanti pada saat pengolahan data kamu tinggal langsung mengolah datanya. Disiapkan SPSS-nya sudah di dalam keadaan terbuka. Baik, materi kita hari ini itu adalah tentang uji perbedaan dua rata-rata, atau secara sederhana kita bisa sebut sebagai uji T. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji normalitas dan uji validitas. Uji normalitas dan uji homogenitas, di mana kedua pengujian itu digunakan sebagai prasyarat, untuk melakukan pengolahan data lebih lanjut. Nah, pengolahan data lebih lanjut tersebut itu adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada banyak, tergantung hipotesis yang kita kembangkan nanti di dalam penelitian. Nah, di antara beberapa pengujian hipotesis yang paling populer adalah uji T atau uji perbedaan rata-rata. Itu yang akan kita bahas hari ini. Sebentar saya tampilkan PowerPoint-nya. Ya, ini dia materi kita hari ini, uji perbedaan dua rata-rata. Nah, di dalam penelitian pendidikan itu terkadang kita perlu membandingkan dua data. Jadi kebutuhannya itu, dua data perlu dibandingkan agar nanti diperoleh kesimpulan akhir, apakah dua data tersebut berbeda atau tidak. Gitu. Jadi kita nanti kalau meneliti ada satu momen di mana kita memerlukan analisis perbandingan data. Misalkan kasusnya gini, seorang peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh penerapan media pembelajaran. Nah, sebelum ia memulai pembelajaran, ia mengambil data pretest. Jadi misalkan kamu punya media pembelajaran, misalkan medianya dibuat di Canva. Kamu ingin tahu media itu berfungsi dengan baik nggak untuk meningkatkan nilai siswa. Maka sebelum dilakukan pembelajaran dengan media tersebut, kamu ambil dulu data tes awal. Misalkan kalau media itu digunakan untuk melatihkan kemampuan matematika, tes dulu kemampuan matematika. Nah, tes awal itu namanya pretest. Nah, setelah datanya dapat, dalam satu kelas itu hasil pretestnya berapa rata-ratanya. Misalkan 40 nilainya rata-ratanya. Nah, kamu lakukan pembelajaran dengan si aplikasi Canva itu. Nah, setelah pembelajaran, lakukan tes ulang. Namanya post-test, tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, kemudian bandingkan hasilnya. Pretestnya berapa rata-ratanya, post-testnya berapa. Ada perbedaan nggak? Ada peningkatan nggak? Atau ada penurunan? Atau ada perubahan apa yang terjadi dari pretest ke post-test. Nah, berarti kan kamu membandingkan dua data, data awal dan data akhir. Nah, disitulah kamu perlu melakukan uji perbedaan dua rata-rata. Rata-rata sebelum pembelajaran dan rata-rata nilai setelah pembelajaran. Itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, misalkan kamu ingin membandingkan pengaruh penerapan dua media. Nah, sekarang kamu punya medianya dua. Satu media Canva, satu medianya WordWall misalkan. Kamu ingin bandingkan mana yang lebih bagus. Gitu.
Maka kamu pilih dua kelas kan. Kelas A pakai Canva, kelas B pakai Wordwall. Nah, kemudian setelah dua-duanya belajar dengan caranya masing-masing, dites kelas A dan kelas B. Nanti hasilnya dibandingkan. Kelas A rata-ratanya berapa gitu. Kelas B rata-ratanya berapa. Nah, itu juga perbandingan dua rata-rata. Jadi perbandingan dua rata-rata itu bisa tes awal dibandingkan dengan tes akhir, bisa juga tes untuk kelas A dibandingkan dengan tes kelas B. Nah, dalam skema saya bedakan seperti ini. Nah, untuk kasus pertama pretest kelas A, kemudian dilakukan pembelajaran, nanti dites lagi namanya post-test, masih pada kelas A. Nah, untuk dua data yang seperti ini, datanya pretest dan post-test, itu disebut dengan sampel berpasangan. Sampel berpasangan itu maksudnya apa? Ya, data awal dan data akhir itu kan pada hakikatnya orangnya tetap sama gitu. Kelas A itu. Jadi kalau kelas A jumlahnya 20, yang ikut pretest 20, yang ikut posttest 20. Orangnya masih itu juga. Maka yang seperti ini disebut dengan sampel berpasangan atau disebut paired sampel. Paired itu ya berpasangan. Atau kadang juga disebut dependent sampel, sampel yang terikat gitu. Karena sampelnya itu juga nggak berubah. Dalam kasus yang kedua, misalkan kelas A saya berikan pembelajaran tadi dengan Canva, kelas B berikan pembelajaran dengan Wordwall. Nah, dua kelas ini melakukan pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian hasilnya dibandingkan. Hasil akhir kelas A dibandingkan dengan hasil akhir kelas B. Post-test kelas A dibandingkan dengan post-test kelas B. Nah, kalau perbandingannya kasusnya berbeda sampel, maka disebutnya sebagai sampel independen. Sampel yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Kalau sampel berpasangan pasti jumlahnya sama, gitu kan? Kalau kelas A itu ada 20, yang ikut pretest 20, yang ikut posttest juga 20. Orangnya itu juga. Tapi kalau dalam sampel independen, orangnya berbeda, jumlahnya mungkin berbeda. Misalkan kelas A 20, kelas B ada 25 misalkan. Berbeda, itu mungkin terjadi. Jadi nggak harus sama dalam sampel independen. Nah, keduanya itu melakukan satu uji namanya uji T atau T-test gitu, uji T. Nah, cuma berbeda nanti cara mengeksekusinya antara sampel berpasangan dengan sampel independen. Maka kamu harus tahu dulu nanti kasusnya. Apakah kasusnya itu sampel berpasangan atau sampel independen? Baru kemudian memutuskan analisisnya seperti apa. Gitu. Nah, untuk uji rata-rata sampel berpasangan, gitu, saya jabarkan lebih lanjut. Misalkan sebelum diberikan pembelajaran rata-rata hasil pretest kelas A 41,75. Setelah diberikan pembelajaran nilainya jadi 50,75. Ini rata-ratanya dari keseluruhan siswa. Nah, ini kan terlihat ada peningkatan dari 41 ke 50. Ada 9 nilai, 9 skor meningkat. Nah, kemudian kamu akan uji apakah peningkatan itu adalah peningkatan yang signifikan atau tidak. Gitu. Signifikan itu kan artinya peningkatannya berarti. Gitu. Kalau kamu misalkan diet, berat badan kamu tadinya 100 kilo, turun jadi 99 kilo dalam waktu 3 bulan, itu mah nggak signifikan, gitu. Nggak berarti. Gitu. Dari 100 ke 99. Kalau signifikan itu kan dari 100 misalkan ke 70, nah itu signifikan penurunannya. Dalam nilai juga gitu, dia bisa meningkat, bisa turun signifikan. Gitu. Bisa meningkat, bisa turun signifikan. Nah, signifikan atau tidaknya itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah hasil uji statistik. Hasil uji statistik akan memberikan kesimpulan apakah kenaikan atau penurunan nilai itu signifikan atau tidak. Jadi sebelum dilakukan uji, saya tidak bisa memastikan apakah kenaikan dari 41 ke 50 itu dianggap signifikan atau tidak. Jadi kalau misalkan sebelum pembelajaran saya tes nilainya 41, setelah pembelajaran jadi 50. Itu kira-kira kenaikan segitu signifikan nggak? Nah, kita nggak bisa simpulkan sebelum kita lakukan uji. Gitu. Maka kita lakukan uji namanya paired t-test. Uji tes sampel berpasangan. Nah, tapi ada syaratnya bahwa syarat paired t-test itu sampel harus berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas. Jadi masih nyambung dengan materi minggu kemarin.
Jadi sebelum uji T pastikan sampelnya itu berdistribusi normal. Maka uji normalitas dulu. Gitu. Kalau normal baru boleh lanjut. Kalau nggak normal nggak bisa lanjut. Gitu. Nah begitupun untuk yang sampel independen. Sampel yang masing-masing. Kelas A, kelas B. Masing-masing punya tes, masing-masing punya pembelajaran. Di sini saya contohkan. Misalkan kelas A yang diberikan pembelajaran dengan Canva nilainya 65,25. Kelas B yang diberikan pembelajaran dengan WordWall nilainya 6675. Ini kan sepintas berbeda, 65, 25, 66, 75. Berbeda nih. Nah, tapi perbedaan ini dianggap signifikan nggak? Ini bedanya kan hanya 1,5. Dianggap signifikan nggak? Nah, kita nggak bisa nyimpulin perbedaan ini dianggap signifikan atau tidak sebelum dilakukan uji. Ujinya adalah independent t-test. Uji T untuk sampel yang independen. Ini juga perlu syarat. Syaratnya dua, dia harus normal dan homogen. Kalau yang Pearson t-test, dia syaratnya itu normal saja. Yang penting berdistribusi normal. Kalau yang sampel independen, dia harus normal dan homogen. Karena ini kan dua kelas. Uji homogenitas itu muncul kalau ada dua kelas yang dibandingkan. Gitu. Maka muncul uji homogenitas. Teorinya begitu. Yang akan kita latih hari ini adalah bagaimana melakukan uji T. Sehingga kita dapat kesimpulan dua data itu dianggap berbeda signifikan atau tidak. Gitu. Ya kalau berbeda, sepintas kita bisa lihat 65 dengan 66 ya berbeda. Gitu. Tapi berbedanya signifikan enggak? Itu nggak bisa kita tebak kecuali kita melakukan uji statistik untuk melihat bedanya signifikan atau tidak. Gitu. Nah, langkah pengujiannya saya sudah pandu di dalam PowerPoint. Gitu. Input data, kemudian klik ini, klik itu, sampai pada kesimpulannya ada 9 langkah. Ini untuk yang Pearson t-test. Begitupun untuk yang independent t-test. Masing-masing itu ada langkah-langkahnya. Nah, kamu nanti bisa mengikuti langkah-langkah ini. Hari ini juga saya akan simulasikan, gitu ya. Simulasikan. Oke, jadi langkah pertama kita akan copy dulu data di Excel. Saya sudah buat sampel di Excel untuk data yang akan kita olah. Silahkan dilihat file Excel-nya. Di situ ada dua worksheet. Ada worksheet untuk latihan, worksheet untuk contoh dan untuk latihan kamu nanti. Ada contoh uji T, ada latihan uji T. Nah, kita lihat dulu yang contoh. Nah, saya sediakan dua data. Data pertama itu untuk kebutuhan Pearson t-test, gitu ya. Uji korelasi dua sampel independen atau Pearson t-test. Sampelnya berpasangan, saling terikat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, siswanya satu kelompok saja, itu kelas A. Siswanya ada 20. Tapi dia dites dua kali. Gitu. Di tes awal, di tes akhir. Misalkan siswa pertama pretestnya 55, setelah pembelajaran dia nilainya jadi 60. Ada juga yang turun. Siswa 2 dari 70 turun jadi 50. Ada yang naik, ada yang turun. Itu kan biasa. Kalau kamu tes dua kali, mungkin hasil pertama lebih baik, mungkin hasil kedua lebih baik gitu. Nah, ini satu kelas dites dua kali. Maka sudah dipastikan jumlah sampelnya sama, orang-orangnya itu juga. Gitu. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua, yaitu data yang independen masing-masing. Ada dua kelas A, kelas B. Siswa satu untuk kelas A dan siswa satu kelas B orangnya beda. Bukan itu. Gitu. Kalau ini siswanya sama, kalau ini siswanya beda. Tuh, maka di sini sampelnya tidak dianggap berpasangan, tapi sampelnya independen masing-masing. Jumlah sampelnya juga mungkin sama, mungkin juga tidak. Gitu. Saya di sini berikan kasus tidak sama untuk menandakan bahwa ini kelasnya berbeda. Kelas A itu 20 orang, kelas B ada 22 orang. Gitu. Nah, kalau kita lihat rata-rata untuk yang Pearson t-test dulu, pretest post-test. Nah, pretestnya 4175, post-testnya 5075. Itu kan ada peningkatan. Nah, kita akan uji peningkatan ini signifikan atau tidak. Gitu. Dari 41 ke 50 itu. Kemudian dalam kasus kedua, kelas A rata-ratanya 65,25, kelas B 66,75. Kita juga akan uji apakah
bedanya signifikan nggak 65 dengan 66? 41 dengan 50 signifikan atau tidak? 65 dengan 66 signifikan atau tidak? Kita akan uji dengan menggunakan SPSS. Maka datanya kita kopikan dulu. Kita ambil dulu untuk yang pretest posttest. Kamu pilih datanya, silahkan boleh sambil diikuti. Pilih data Excel-nya, kemudian di copy dan simpan, dia pastikan di SPSS. Saya coba tunjukkan SPSS-nya. Caranya seperti yang sudah biasa kita lakukan, copy paste. Oke, datanya sudah pindah untuk yang sampel berpasangan. Gitu. Kemudian sampel yang independen juga sekalian kita pindahkan. Jadi biar sekali kerja kita pindahkan dulu semuanya dalam satu file SPSS. Jadi kita kembali lagi ke Excel. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, untuk yang sampel independen, kita nggak bisa copy bersamaan. Kopinya satu-satu. Kelas A dulu. Kelas A dulu. 20 siswa. Kita copy. Pindahkan ke SPSS. Di sampingnya. Jadi boleh di sampingnya di sini. Nah, sampingnya. Nah, kemudian kita berikan kode kelas dulu. Ini kan yang variabel 3 ini untuk kelas A tadi. Nah, di sampingnya kita berikan kodenya angka 1. Kalau kamu masih ingat di uji homogenitas, gitu. Jadi kita bedakan kelas A dengan kelas B itu dengan angka 1 dan 2. Jadi ini kita berikan angka 1 semuanya. Sampai siswa ke 20. Nah, silakan sambil diikuti. Ya. Jadi variabel 1, 2, 3 itu berbeda ya, tapi kita masukkan dalam satu dataset. Gitu. Supaya nggak banyak menggunakan file SPSS. Gitu. Jadi variabel 1, 2 itu pretest posttest kelas A. Variabel 3 itu adalah hasil tes kelas A untuk yang independen, beda kasus. Kita berikan kode 1 untuk kelas A. Nah, terakhir kita kopikan untuk yang data kelas B. Data kelas B kita copy dari siswa pertama sampai siswa ke-22. Rata-ratanya nggak usah dibawa. Kita copy untuk kelas B dan kita pastikan tapi di bawahnya. Jangan di sampingnya. Gitu. Bawahnya. Ingat dulu minggu kemarin waktu uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ditempatkannya di bawah sini di variabel 3. Paste itu. Nah, berikan kode 2 untuk kelas B. Angka 2. Sampai siswa ke-42. Nah, ini digabungkan. Kelas A dan kelas B digabung. Kelas A-nya sampai 20, kelas B-nya dari 21 sampai 42. Kodenya angka 2. Nah, ini proses inputnya sudah selesai. Silakan diselesaikan dulu. Kalau ada pertanyaan, ditanya dulu. Silakan. Ada yang kelewat atau ada yang prosesnya tidak terikuti. Ada pertanyaan?
Oke, sudah bisa terikuti atau ada ada yang perlu ini dulu, yang perlu ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke proses berikutnya. Lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah pengaturan variabel view. Jadi kita, Pak, ya. enggak jadi deh, Pak. Saya salah lihat. Oke, kita atur variabel view-nya. Untuk variabel pertama itu adalah pretest ya nilainya. Jadi kita kasih nama dia pretest. Kemudian variabel kedua itu adalah posttest. Itu satu set data, ya. Satu set data untuk kasus yang pertama, untuk yang paired test. Kalau yang untuk independen, kita punya dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Itu variabel 3, itu kita ganti menjadi kelas, di dalamnya kan sudah ada kelas A dan kelas B. Kemudian variabel 4-nya itu adalah, variabel 3 itu nilainya, variabel 4 itu adalah kelas. Oke, kita lihat di data view-nya. Ini kan nilai pretest, nilai posttest. Kemudian nilai ini untuk beda kasus ya, beda kasus. Jadi dua kasus yang kita satukan input datanya. Harusnya input datanya terpisah. Gitu. Cuma biar kita menghemat file SPSS-nya nggak terlalu banyak. Kemudian juga biar kamu belajar sekalian menginput data banyak dalam satu file gitu. Nanti tinggal dipilah-pilah gitu mana yang akan diolah. Kemudian di variabel 3 ini nilai kelas A, kelas B ya, sudah digabung. Nah, kelas A ditandai dengan angka 1, kelas B ditandai dengan angka 2. Nah, kita kembali ke variabel view. Desimal kita biarkan, nggak apa-apa, pakai desimal. Cuma memang untuk yang kelas aja nih, yang kita nolkan desimalnya. Kenapa yang kelas kita nolkan? Supaya terlihat jelas ini kelas pertama dan kelas kedua. Untuk yang kelas saja kita hilangkan desimalnya. Kemudian untuk values-nya juga yang kelas kita akan atur klik tanda biru di samping kanannya di pojok kanan. Jadi yang tadinya non itu kan ada birunya, kita klik. Nah, kita berikan label. Berikan keterangan maksudnya. Angka 1 labelnya itu adalah kelas A. Ini sebagai pengingat saja supaya nggak lupa. Nah, value 1 labelnya kelas A. Kita add ke dalam kotaknya. Kemudian untuk value 2 labelnya adalah kelas B gitu. Nah, jadi kita sudah memberikan keterangan, 1 itu untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Kita oke. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah penempatan posisinya. Supaya terlihat jelas, kita tempatkan posisinya semuanya di tengah, center. Jadi lainnya kita ubah dari right ke center. Dan kemudian terakhir untuk measure-nya, jenis datanya, untuk 3 data pertama yaitu pretest, posttest, dan nilai itu dalam bentuk skala. Skala
ini ya, skala interval atau rasio. Jadi kita pilih skala. Nah, sedangkan untuk kelas, karena dia hanya membedakan angka 1 dan angka 2, dia adalah data nominal. Gitu. Jadi pengaturannya 3 data itu skala. Kemudian yang satunya lagi untuk yang kelas itu adalah nominal. Nah, ini pengaturannya di variable view sudah selesai. Kita bisa lihat, cek di data view. Sudah ada namanya, pretest, posttest, nilai dan kelas. Kemudian kelasnya sudah tanpa desimal, posisinya sudah di tengah semua. Sudah lebih nyaman dilihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, sambil saya tunggu kamu selesaikan variabel view-nya. Variable view-nya, kemudian data view-nya, pastikan sudah bisa diolah. Oke, kalau sudah selesai, kita memulai proses analisis. Analisis yang pertama Pak, adalah... maaf, belum selesai, Pak. Sudah, selesaikan dulu. Bapak maaf mau tanya, berarti perubahan di bagian variable view itu tergantung sama kebutuhan kita kan ya Pak? Iya, kebutuhan kita. Jadi di variable view itu semuanya kebutuhan kita dan nggak ngaruh sebenarnya. Pada saat misalkan nama, itu kan nama suka-suka kita gitu kan. Itu nggak ngaruh ke perhitungan. Kemudian desimal juga mau dihilangkan, mau tetap, itu sepenuhnya kita senangnya gimana, senang pakai desimal atau enggak gitu. Itu nggak ngaruh. Jadi apa yang kita atur di sini nggak ngaruh ke perhitungan, hanya ngaruhnya ke tampilan gitu. Tampilan sehingga kita nyaman membacanya. Gitu. Itu kebutuhannya. Kecuali pada pengaturan measure, jenis skala itu ngaruh gitu. Jadi skala itu ngaruh. Jadi kita menentukan apakah dia skala, ordinal, nominal. Nah, itu butuh kompetensi ya. Butuh kompetensi. Apakah dia termasuk skala? Apakah dia termasuk nominal, ordinal? Kalau pilihannya ada 3 ketika kita klik. Ada skala, ordinal, nominal. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Ada 4 jenis data, yaitu ordinal, nominal, rasio, interval. Keempat data itu punya karakter masing-masing. Ada yang bisa dijumlah, bisa dikali, ada yang nggak boleh. Nah, itu harus tepat penentuannya. Gitu. Saya nggak bisa jelasin lagi di sini kenapa ini skala nominal, ini skala ordinal, karena itu sudah dibahas gitu. Ya gitu, kamu tinggal buka lagi slide-nya. Nah, cuma sederhananya hampir di penelitian pendidikan itu kita mendapat nilai itu sudah dipastikan dia skala gitu. Tinggal selain nilai itu, kadang kan ada pengkodean untuk laki-laki perempuan gitu. Laki-laki misalkan dikodekan 1, perempuan dikodekan 2. Kalau itu masuknya ke ya nominal. Sama seperti kelas ini juga dikodekan 1 dan 2. Jadi ada yang pengkodean saja, ada yang kebutuhannya dia untuk analisis data. Oke, sudah bisa saya lanjut ke tahap berikutnya. Pak, maaf tadi untuk value-nya berapa ya? Apa ya maksudnya? Kok ini kembalinya terlalu jauh ya? Apa tadi tidak mengikuti atau gimana? Mengikuti, Pak. Value-nya itu hanya diisi pengkodeannya gitu kan. 1 itu untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Jadi saya sering mengingatkan ya, ini untuk hal ini gitu. Saya risih sekali, terganggu ketika minta ulangnya itu terlalu jauh gitu. Jadi mohon ketika ada hal yang tidak dimengerti langsung pada saat itu, saat mendengarkan, menyaksikan, langsung diinterupsi. Jangan saya udah kemana kemudian balik. Saya benar terganggu kalau minta baliknya jauh gitu, jauh sekali. Gitu.
Jadi apa namanya, langsung saja, nggak apa-apa saya dipotong. Saya sering menyampaikan, saya lebih rela dipotong ketika ngomong daripada suruh balik lagi ketika sudah jauh gitu. Itu saya nggak terlalu rela gitu kalau untuk balik lagi ketika udah jauh gitu. Jadi mending dipotong pada saat saya ngomong. Kalau merasa saya ketinggalan di situ gitu. Ya, jadi diikutinya harus agak cepat karena hal yang ini itu sudah sering kita ulang di setiap pertemuan. Pengaturan variabel view, data view itu hal yang biasa lah dan standar gitu. Standar seperti itu selalu settingannya gitu. Oke, saya lanjut ke analisis. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan proses input variabelnya dan menata variabelnya supaya mudah dibaca, kita hari ini ada 2 pengujian, yaitu untuk sampel berpasangan dan sampel yang independen. Sampel berpasangan itu adalah yang pretest dan posttest. Sampel yang independen itu untuk perbandingan kelas A dan kelas B. Gitu ya. Nah, untuk sampel yang berpasangan, kamu klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, membandingkan rata-rata, ya, perbandingan rata-rata. Nah, di situ ada 6 pilihan, ada means, ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada summary independent sample t-test, ada paired sample t-test, dan ada one way ANOVA. Nah, yang akan kita lakukan pertama kali adalah yang paired sample t-test, yaitu uji T untuk sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan itu ya sampelnya masih sama, tapi diambil datanya 2 kali. Itu pada kasus pretest dan posttest. Jadi kamu pilih paired sample t-test, sehingga keluar displaynya. Nah, di situ kamu punya 4 variabel, kan? Ada pretest, posttest, nilai, dan kelas. Nah, ini enggak semuanya kita olah. Untuk yang pertama kan kita hanya butuh pretest dan posttest. Nah, jadi yang pretest kita pindahkan ke kanan, tempatkan di variabel 1. Klik aja tanda panahnya. Dia otomatis langsung ditempatkan di variabel 1. Gitu. Kemudian kita pilih yang posttest. Yang posttest kita tempatkan di variabel 2. Nah, secara otomatis langsung begitu. Pretest itu variabel 1, posttest di variabel 2. Nah, untuk nilai dan kelas itu belum kita olah, karena untuk pengolahan berikutnya. Inputnya aja yang kita dahulukan. Gitu. Jadi pretest masuk ke variabel 1, posttest masuk ke variabel 2. Gunakan tanda panah untuk memindahkan. Kemudian kita klik option yang ada di kanan. Nah, kita tidak melakukan pengaturan apa-apa di option ini, kita hanya memastikan bahwa nilai confidence intervalnya terisi 95%. Kalau di kamu itu tidak 95%, diubah. Gitu. Sebenarnya SPSS dalam kondisi defaultnya, dalam kondisi bawaannya, itu sudah tersetting 95%. Tapi khawatir kamu gunakan versi SPSS yang berbeda dengan saya, sehingga tidak muncul 95%, maka cek. Kalau sudah dipastikan 90% ada, sudah tinggal continue saja. Continue, dan kita tidak melakukan pengaturan apa-apa lagi, kita tinggal klik OK untuk memulai proses analisis. Nah, biarkan SPSS-nya bekerja, menganalisis, sehingga dia menampilkan output tabel output. Nah, ini tabel output yang ada di saya. Jadi kurang lebih ada 3 tabel yang ditampilkan. Ada tabel pertama, paired sample statistik. Ada tabel kedua, paired sample correlation. Dan tabel ketiga, paired sample test. Nah, kita coba akan interpretasikan satu persatu tabel ini. Nah, cuma supaya kita mudah menginterpretasikannya, langsung memberikan analisis, seperti biasa kita kopikan ketiga tabel ini pada Microsoft Word yang sudah saya berikan tadi di di grup.
Jadi kamu buka Word-nya, di situ sudah ada lembar kerjanya. Kamu berikan nama, berikan name, berikan kelas. Nah, kita kopikan. Boleh satu-satu, boleh sekalian KB, semuanya boleh. Nah, saya coba kopikan sebentar. Baik, saya lanjutkan. Silahkan kalau sudah di copy, dipastekan saja. Saya buka dulu file Word-nya. Oke, ini file Word. Ada nama, ada name, ada kelas, kamu isi. Kemudian ada untuk yang priority test. Nah, di situ ada hipotesisnya dulu. Hipotesisnya kamu boleh isi, sama seperti yang saya tampilkan. Jadi kita kan akan menguji apakah ada perbedaan atau tidak. Gitu. Maka hipotesisnya ada dua. H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan skor post-test. Hipotesis itu kan jawaban sementara ya. Jadi kasus kita kan ingin membuktikan ada perbedaan atau tidak. Maka jawabannya kan kemungkinan ada dua. Tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Kesananya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan skor post-test. Kemudian H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan skor post-test. Nah, kamu ketikkan saja begitu. Bunyi hipotesisnya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hipotesis karena itu wilayahnya metodologi penelitian nanti. Jadi di Matlit itu nanti kamu akan dijelaskan apa itu hipotesis. Saya hanya memberikan sedikit gambaran bahwa hipotesis itu jawaban sementara dari kasus yang akan kita teliti. Itu aja. Karena kasus yang akan kita teliti itu kita mau melihat perbedaan antara skor pretest dan skor post-test, maka jawabannya kemungkinannya tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Gitu. Jadi ikuti saja seperti yang saya tampilkan. Silakan diketik. Nah, tabelnya kamu pastekan ke bagian hasil perhitungan SPSS. Di tabel pertama, itu kan tadi, dan tabel kedua dan ketiga, silahkan dikopikan. Ini tabel kedua saya copy, satu lagi terakhir tabel yang besarnya. Tiga tabel itu dikopikan. Kalau dirasa terlalu sempit, tidak tampil semua, tabelnya kita kecil-kecilin aja. Apa kita geser-geser supaya angkanya cukup muncul. Kita atur-atur aja di Word supaya tampilannya terdisplay semua. Ya,
3 tabel pindahkan dulu. Nanti kita akan analisis satu persatu. Hipotesisnya diketik dulu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya. Cara ngecilin itunya yang pirate sample test yang paling akhir gimana Pak? Biar ke ini semua. Tinggal kecil-kecilin aja tabelnya. Seperti kamu kalau ngolah tabel gitu kan. Tabelnya tinggal mau geser, mau dilebar, mau dipendekin gitu. Itu kan kalau tabel SPSS sudah pindah ke Word, maka perlakuannya seperti kita menggunakan Word saja. Kita tinggal mau lebarkan, mau kecilkan gitu. Itu tinggal sesuaikan dengan mau dikecilin hurufnya gitu. Misalkan ditambah, kecilin hurufnya, mau diperbesar hurufnya. Jadi perlakuannya sama seperti kamu mengolah Word aja. Kalau udah pindah ke sini udah bukan berupa file SPSS lagi. Ini tinggal digeser-geser saja. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau kertas maju di landscape, silahkan. Kalau mau di landscape kan, kalau misalkan males geser-geser, mau di landscape kan, silahkan. Serah. Mau di landscape kan, itu hanya tampilan saja. Kalau mau landscape kayak gini, silahkan. Tuh. Cuma kalau kamu terbiasa dengan ini, dengan potret gitu kan hampir semua penulisan skripsi itu dalam format potret gitu kan ya. Diusahakan karena nanti akan dianalisis ke bawah sehingga sedikit-sedikit belajar bagaimana kemudian tabel itu diperlakukan sedemikian rupa sehingga dia bisa diedit gitu kan. Belajar lah. Di KPK untuk dalam kasus ini mau pakai itu silahkan aja. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan memblok tabelnya, kita masuk ke menu layout. Di sini kan ada pengaturan ukuran lebar tabelnya mau segimana lebar. Kita bisa atur lebarnya mau segimana. Atau kita mau manual satu persatu ditarik atau mau dikecilkan fontnya supaya masuk. Banyak cara. Jadi Word itu kaya menunya sebenarnya. Kalau kamu rajin mengulik dan bekerja dengan Word. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan mulai analisis satu-satu tabelnya. Nah, di tabel yang pertama, ini menampilkan informasi umum. Gitu. Jadi di situ ada pretest, posttest, ada mean, rata-ratanya. Jadi pretest rata-ratanya 41,75. Posttest rata-ratanya 50,75. Ini sebenarnya sudah kita olah juga di Excel tadi. Cuma untuk meyakinkan saja sama hasil Excel dengan SPSS. Kemudian jumlah siswa pretest maupun posttest sama 20. Gitu. Karena memang sampelnya sama, itu juga. Gitu. Ini kan sampelnya berpasangan. Kemudian ada standar deviasi, standar error. Jadi yang pertama itu adalah informasi umum. Kita bisa analisisnya begini, bahwa terdapat perbedaan gitu kan ya. Terdapat perbedaan rata-rata. Terdapat perbedaan rata-rata antara skor perbedaan rata-rata antara skor pretest dan skor posttest. Dari mana kita bisa menyimpulkan terdapat perbedaan? Ya, ini kan rata-ratanya berbeda, 41,75 dengan 50,75. Jadi terdapat perbedaan.
Berbedanya berapa? 9 digit. 41 ke 50 gitu kan, 9 digit bedanya. Nah, tapi ini kan bukan kesimpulan akhir kita. Kesimpulan akhirnya itu kan kita mau melihat perbedaannya signifikan atau tidak. Jadi kalau berbeda, iya berbeda. Tapi berbedanya itu signifikan atau tidak. 41 dengan 50 signifikan atau tidak. Nah, kita nggak bisa tebak bedanya signifikan atau tidak. Kita bisa menentukan berbeda signifikan atau tidaknya dengan melihat tabel ketiga. Tabel kedua kita boleh abaikan dulu. Tabel ketiga. Ya, tabel ketiga itu menampilkan, saya coba pindahkan ke bawah supaya lebih leluasa. Nah, di tabel ketiga itu ada sama pretest proses, ada mean rata-rata. Ini adalah yang ditampilkan perbedaannya. Dari hasil pretest dan proses dia berbeda 9 digit. Tadi kita sudah tahu dari 41 ke 50 gitu kan. Negatifnya abaikan saja. Maksudnya negatif 9 itu ya berbedanya 9 gitu. Kemudian standar deviasi gabungan keduanya 16, standar error gabungannya 3,5. Kita itu hanya informasi umum. Nah, kita fokusnya pada nilai T gitu. Nah, kita tulis di situ nilai T-nya. T-nya adalah T hitung. Kita bisa agak ini, nah, agak recap. Berdasarkan tabel tampak bahwa T hitungnya biasanya ditulis kecil di bawah. T hitung gitu. Jadi kecil, gunakan simbol ini ya. Apa sebutnya itu nih? Apalagi saya subscript. Nah, itu ada namanya. Kalau yang di atas itu yang pangkat itu dia namanya superscript. Kalau yang di bawah subscript. Tampak bahwa T hitung kita berikan tanda kurung. T hitungnya itu nilainya 2,511. Itu informasi pertama. Kemudian berdasarkan tabel juga kita bisa copy. Berdasarkan tabel kita dapat info signifikansinya. Signifikansi dalam kurung to tiled. Itu nilainya adalah 0,021. Dari sini ya, 0,021. Nah, kita akan konfirmasi. Pertama, nilai signifikansi itu kita konfirmasi terhadap nilai 0,05. Biasa, seperti yang kita lakukan minggu kemarin. 0,021 itu kan lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada 0,05. Ya, 0,02 ini kan kalau kita potong ini kan 0,02, itu lebih kecil dari 0,05. Kalau mau 0,021 kita samakan jadi 3, itu lebih kecil dari 0,050. Jadi 0,021 lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil kesimpulannya apa? Kalau lebih kecil kesimpulannya itu signifikan. Jadi antara 41 dengan 50 itu berbedanya signifikan dianggapnya. Jadi walaupun hanya 9 poin berbedanya, 41 dengan 9, maka kesimpulan kita bedanya signifikan. Kalau dapatnya lebih dari 0,05, misalkan 0,062 misalkan. Nah, itu tidak signifikan. Dia harus lebih kecil. Baru dia signifikan. Nah, yang berikutnya untuk T hitung, kita harus bandingkan dengan T tabel. Jadi kita harus mencari nilai T tabel. T tabel. Di mana T tabelnya berada? T tabelnya ada di file lain, di file PDF yang tadi saya share. Nah, kamu punya file PDF
tabel atau tabel T. Tuh. Saya stop share-nya, buka file PDF yang tadi saya share di grup. Yang PDF-nya ada dua kan, PDF yang PowerPoint, ada yang PDF dia tabel uji T. Nah, yang ini nih. Titik presentasi distribusi T diproduksi oleh Junaidi. Nah, ini kita gunakan sebagai acuan. Nah, bagaimana cara baca tabel ini? Tabel ini kan banyak tuh nilai. Cara bacanya, pertama di sisi sebelah kiri, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu menunjukkan nilai DF. DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Ditentukannya dari jumlah sampel dikurangi 1. Saya ulangi, ditentukannya dari jumlah sampel dikurangi 1. Jumlah sampel kita tadi kan yang kita olah adalah 20. Jadi 20 dikurang 1 adalah 19. Nah, ini sudah saya tandai. Maka kita fokus ke baris ke-19 ini. Baris ke-19. Oke, saya coba hapus dulu nih. Ya, hapus dulu. Tandanya supaya nggak terlalu mengganggu. Oke, jadi kita fokus ke baris ke-19. Nah, yang berikutnya, nah ke sebelah kanannya itu adalah nilai tingkat kepercayaannya. Kita kan selalu menggunakan tingkat kepercayaan 0,050. Nah, 0,050 itu ada dua, ada di sini 0,0, maaf, bukan ini. Bukan ini. Ada 0,0 itu ada ini. Nah, di sini. Dan 0,05. Nah, kita gunakannya yang tengah ini. Karena kan kita butuhnya yang two-tiled. Yang atas ini adalah untuk yang one-tiled. Yang bawah adalah two-tiled. Saya juga belum bisa menjelaskan apa itu two-tiled dan one-tiled. Gitu. Pokoknya untuk kasus ini dulu kita gunakan two-tiled. Jadi 0,05-nya kita gunakan yang kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, 19 itu jatuhnya di sini kan. Persimpangan antara 19 dengan 0,05. Jadi baris ini yang nilai yang lain kita abaikan, kemudian kita lihat baris ini ketemunya di sini, ketemunya di angka 2,09302. Saya besarkan. Nah, kita ketemunya di sini 2,09302. Nah, nilai ini yang kita ambil. Kita ambil 3 desimal saja, berarti 093. 2,093. 2,093. Kita kembali ke Word. Kita kembali ke Word-nya. (2,093) ya. Nah, itu adalah tabelnya. Dalam kurung 2,093. Nah, kita bandingkan T hitung dibandingkan dengan T tabel 2,5 dengan 2,0. Itu kan lebih besar. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, ini juga kesimpulannya adalah signifikan. Jadi cara menyimpulkan signifikan atau tidaknya itu dengan dua cara. Pertama dilihat dari nilai T, kedua dilihat dari nilai signifikansi. Nilai T
itu T hitung harus lebih besar dari T tabel. Baru dia signifikan. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, dia tidak signifikan. Sekali lagi, T hitungnya harus lebih besar dari T tabel. Nah, T tabelnya, tadi cara mencarinya di tabel itu dengan melihat DF. DF-nya ini kan 19. Itu jumlah sampel dikurang 1. N dikurang 1. Sampelnya 20 dikurang 1, 19. Jumlah sampel dikurang 1. Kemudian nanti dicari pada baris yang 0,05 sebagai nilai signifikansinya 0,05. Ya, kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, dia signifikan. Kemudian yang kedua, kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dia dianggap signifikan. Maka kesimpulan akhir kita adalah kembali ke hipotesis ini. Kesimpulannya adalah H1 diterima, H0 ditolak. Jadi kan kita punya dugaan jawaban 2. Jadi yang terbukti adalah H1. Jadi kesimpulannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Atau dengan bahasa lain, ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan skor posttest. Itu kesimpulannya. Jadi jawaban atas kasus kita adalah ada perbedaan yang signifikan. Mana yang berbeda signifikan? Itu tadi nilai 41 dan 50 antara pretest dan posttest. Ini kan memang berbeda 41 dengan 50. Tapi bedanya apakah signifikan atau tidak? Ternyata setelah dihitung, dia bedanya signifikan. Sehingga kesimpulan kita adalah proses pembelajaran yang dilakukan itu berpengaruh. Gitu. Kenapa? Ya kan sebelum pembelajaran pretest nilainya 40, kemudian diberikan media pembelajaran. Setelahnya dites lagi, nilainya naik jadi 50 dan kenaikannya dianggap kenaikan yang signifikan secara statistik. Berarti pembelajaran kita ada efeknya, ngaruh ke siswa untuk meningkatkan nilai siswa. Walaupun meningkatnya sedikit, tapi secara statistik masih dianggap dia signifikan. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf Pak, itu saya baru itu tabelnya itu minus 2,511 Pak, bukan 2,511. Itu ada minusnya. T hitung atau T tabel? T hitung Mas, maaf Pak. T hitung. Jadi maksud T hitung dan tabel itu, walaupun hasil SPSS itu ini sama Pak di tabel kan, kenapa nggak disebut T tabel? Ya itu kan hanya pengistilahan. Jadi nilai 2,511 itu diperolehnya dari perhitungan SPSS, maka disebutnya T hitung. Sedangkan yang 2,093 kita perolehnya langsung dari tabel yang sudah tersedia, maka dinamakan T tabel. Nah, ada minusnya, sama saya juga ada minusnya. Cuma dalam kasus ini tadi saya sudah berikan disclaimer di awal, minus itu tidak perlu kita risaukan. Gitu. Itu hanya penanda bahwa ada perbedaan gitu. Ya perbedaannya itu kan kita bisa memandangnya dengan 2 cara. Hasil posttest lebih tinggi 9 poin daripada pretest, atau hasil pretest itu kurang 9 poin dari hasil posttest. Jadi di sini itu digambarkannya negatif 9, artinya pretest dengan posttest ada selisih 9 gitu. Negatif. Nah, ke sana juga ada negatif, lower negatif 16, upper negatif 1. Tapi negatifnya itu bukan nilai, tapi hanya penanda. Jadi tidak usah dirisaukan. Dalam analisis kita masukkan angkanya saja 2,511. Negatifnya nggak usah dibawa-bawa. Itu hanya sebagai penanda saja bahwa ada selisih angka di situ. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa oh ini Pak ada negatifnya, sehingga negatif 2,5 itu lebih kecil daripada 2. Nah itu akan menghasilkan kesimpulan yang keliru kalau kamu membawa negatif di dalam analisis. Jadi negatifnya tinggalkan saja di tabel SPSS ini, ya sebagai penanda saja. Ketika ke analisis, tuliskan saja 2,511. Gitu, Felix. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi untuk kasus pertama sudah kita selesaikan analisisnya. Jadi tadi tujuan analisisnya adalah untuk mencari perbedaan atau tidak di dalam skor pretest posttest, maka jawabannya adalah terdapat perbedaan. Bedanya 9 poin. Kemudian apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Maka jawabannya berbedanya signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Maka dia dianggap signifikan. Nah, itu jawabannya. Oke, sekarang kita kembali ke SPSS-nya. Kita kembali Pak, ke... izin bertanya, Pak. Ya, Kalau semisalkan mean dari pretest sama posttestnya itu sama gitu, Pak. Kan otomatis nggak ada perbedaan. Nah, itu kesimpulannya bagaimana ya, Pak? kesimpulannya tadi sudah diomongkan tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, ya tidak ada perbedaan sih kesimpulannya. Kalau antara pretest dan posttest nggak berbeda, misalkan pretest 40, posttest 40 juga, ya sudah tidak ada perbedaan kan, gitu. Jadi kalau nilainya sama, itu nggak akan bisa dilanjutkan ke proses kalau misalkan ini 40 dengan 40, ya berbeda. Maaf, tidak berbeda gitu. Tidak akan muncul nilai T, tidak akan muncul nilai signifikansi ini. Kita nggak bisa menganalisis T hitung T tabel. Jadi dalam pengertian lain, kalau kita sudah tahu dari awal pretest posttestnya sama, nggak perlu dianalisis pakai SPSS. Gitu. Karena kan nggak ada perbedaan. Fungsinya uji T dengan SPSS ini adalah untuk menganalisis perbedaannya signifikan atau tidak. Karena kalau hanya melihat ada tidaknya perbedaan, ini dengan Excel juga udah cukup. Kan tadi dengan Excel nih, dengan Excel saya sudah bisa mendapatkan kesimpulan sementara. Nih, hasil pretest, nih rata-ratanya 4175, 5075. Ini sudah berbeda, sudah tahu berbedanya berapa. Berbedanya tinggal kita kurangkan saja, 41 dikurang 50. Nih, berbedanya negatif 9. 9 poin berbeda. Udah selesai kan? Nah, fungsinya SPSS itu adalah untuk mengecek apakah beda sebanyak 9 ini signifikan atau tidak. Excel tidak bisa melakukan itu. Excel kita tidak tahu ini signifikan atau tidak bedanya. Jadi kalau misalkan dalam kasus kamu dapat nilainya sama, 40 ini 40. Sudah ini kan perbedaannya 0. Ya, nggak usah pakai SPSS. Nggak usah dianalisis lebih lanjut, nggak ada gunanya karena nggak ada perbedaan. Karena fungsi SPSS itu adalah menganalisis bedanya signifikan atau tidak. Jadi kalau di awal sudah diketahui dia tidak berbeda, ngapain pakai SPSS gitu kan? Nggak usah, udah selesai sampai Excel aja jadi udah selesai. Dan lagi pula gitu, saya kira agak sedikit kecil kemungkinan kalau kamu ngajarin siswa nih, siswa kamu dalam satu kelas taruh 20 orang. Kamu tes di awal. Kemudian tes lagi. Hasilnya sama persis gitu. Agak sedikit mustahil. Dalam kasus apapun. Jangankan kamu lakukan pembelajaran. Kamu nggak lakukan pembelajaran pun kalau siswa dites 2 kali, itu mesti ada perbedaan dikit-dikit gitu. Jadi kalau kamu tes, kemudian tes lagi. Nggak usah belajar deh gitu. Misalkan tes aja 2 kali. Dari sekian siswa, 20 siswa pasti ada yang berbeda. Jadi kalau dapatnya sama kayak gini, kemungkinannya hampir tidak mungkin. Kalaupun ada, ya ngapain dipakai SPSS? Kita langsung aja. Nanti kamu penelitian nih misalkan. Pak, saya mau buat media pembelajaran pakai aplikasi Canva supaya nilai siswa meningkat. Kamu tes awal nilainya 40. Kamu belajarkan siswa pakai Canva. Ternyata hasil akhirnya tetap 40. Alah, ngapain kamu buat Canva? Ngapain kamu penelitian? Kan itu hal yang agak mustahil gitu. Tapi kalaupun dapat, ya berarti penelitian kamu tidak bisa dianalisis kalau hasilnya sama begitu. Kesimpulan akhirnya deskripsi kamu nanti tidak ada peningkatan.
siswa saya, walaupun saya ajar pakai Canva, nilainya awalnya 40, nilai akhirnya 40. Kan agak aneh kalau deskripsi kamu sudah melakukan satu pembelajaran dengan susah payah, membuat aplikasi, membuat media, ternyata hasilnya nihil, nol, nggak ada perubahan. Kan agak aneh ya, walaupun mungkin terjadi kalau kamu penelitiannya tidak sungguh-sungguh. Gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Ya, jadi sekali lagi UJT ini digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikansi antara dua rata-rata. Sehingga dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada perbedaan nggak usah pakai UJT, berarti UJT nggak berlaku gitu. Jadi UJT itu berlaku kalau sudah dipastikan ada rata-rata yang berbeda dan kita ingin tahu apakah berbedanya itu signifikan atau tidak. Gitu. Baru pakai UJT. Oke, kita ke kasus kedua. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita baru mengolah tadi yang pretest dengan posttest. Nah, berikutnya kita akan mengolah perbedaan rata-rata antara dua kelas yang berbeda sekarang, antara kelas A dan kelas B. Jadi kamu ketika meneliti nanti mungkin saja nggak gunakan satu kelas, tapi gunakannya dua kelas. Kasusnya gimana Pak kalau dua kelas? Tadi saya sudah contohkan di awal. Misalkan kamu punya dua media pembelajaran yang kamu anggap sama-sama bagus. Satu kamu buat medianya pakai Canva, satu pakai WordWall misalkan. Kamu ingin cek mana yang lebih baik nih antara Canva dengan WordWall. Ya kamu uji keduanya. Canva terapkan di kelas A, WordWall terapkan di kelas B. Nanti ya, setelah diterapkan keduanya, tes masing-masing kelas. Nah misalkan kamu dapat untuk kelas A itu nilainya 65, 75, 60 sampai 65 nih. Untuk kelas B kamu dapat nilai juga yang bervariasi. Nah, kalau kita hitung rata-rata secara sepintas itu sebenarnya sudah terlihat perbedaannya. Tadi di Excel, saya kembali ke Excel coba. Nah, ini antara kelas A dan kelas B yang menggunakan metode berbeda atau media berbeda, itu kelas A dapatnya 65,25, kelas B 66,75. Ini terlihat berbeda rata-ratanya. Bedanya ya sekitar 1,5 lah. Kita bisa kurangkan saja. 65,25 dikurang 66,75. Nah, perbedaannya 1,5 kurang lebih, gitu kan? (1,2 1,5). Apakah perbedaan itu? Oh, maaf. Ini kurang nih. Harusnya dari L8. Nah, saya harus bulatkan dia. Nah, 65,25 dengan 66,59. Bedanya 1,3. Apakah perbedaan ini signifikan atau tidak antara kelas A dan kelas B? Kita nggak tahu sebelum kita uji. Kita hanya tahu bahwa dia rata-ratanya berbeda. Misalkan ini yang pakai Canva, ini yang pakai WordWall, misalkan medianya. Pak Diki, maaf Pak. Ya. Rata-rata di saya yang kelas yang kedua Pak itu 66,75 Pak, bukan 66,59. Tadi saya sudah revisi. Oh, iya Pak. Tolong dicermati. Pas saya tadi cek 66,75. Awalnya 66,75. Tapi saya cek. Nah, ternyata nggak terpilih semua. Saya merata-ratakan dari L10 sampai L29. Di sini. Maka saya ganti average-nya itu dari L8. Harusnya dari L8 dari sini. Kamu bisa ganti juga. L8 sampai L29 yang harus dirata-ratakan. Maka dia dapatnya 66,59. Saya reduksi desimalnya supaya sama 2 desimal 66,59. Jadi silakan direvisi. Saya bisa tahu dia salah karena agak aneh. Ini rata-ratanya kok apa namanya? Ya,
saya nggak bisa jelasin anehnya. Pokoknya saya terlihat aneh, maka saya cek tadi. Ini kalau ini dicek, nah ini betul dari sini, dari K8 sampai K27. Tapi kalau saya cek yang ini tadi, itu dari L10 tadi itu. Nah, direvisi. Jadi ada perbedaan sebesar 1,3. Nah, berbedanya signifikan atau tidak? Nah, kita nggak akan bisa menyimpulkan signifikan atau tidak sebelum kita lakukan uji T. Maka data ini kita tadi pindahkan kan ke SPSS. Kita sudah pindahkan ke SPSS untuk melakukan uji T. Tapi untuk sampel yang independen. Oke, ini tadi kita sudah pindahkan antara kelas A dan kelas B. Kelas A itu dikasih kodenya 1, kelas B dikasih kodenya 2. Gitu. Ini kenapa Pak nggak ke samping kelas A, B-nya? Nah, ini minggu kemarin sudah saya jelaskan ketika uji homogenitas. Jadi kalau kita ingin membedakan dua kelas, SPSS nggak bisa ngolah datanya ke samping, harus ke bawah. Maka kita kasih kodenya dengan 1 dan 2. Gitu. Apa yang kita klik? Kita klik analyze, hampir sama dengan tadi. Kita klik lagi compare means, perbandingan rata-rata. Nah, kalau tadi kita pilih paired sample t-test, sekarang kita pilihnya independent sample t-test. Independent sample t-test. Kita mau menguji perbedaan dua rata-rata yang independen. Maka klik independent sample t-test. Nah, kita pilih nilai. Masukkan ke tes variabel. Kemudian kelas, masukkan ke grouping variabel. Jadi pretest proses tidak kita olah karena tadi sudah. Yang kita olah sekarang adalah nilai dan kelas. Nilai masuknya ke tes variabel, yang kelas masuknya ke grouping variabel. Oke, sekarang kita lakukan pengaturan dulu. Di bawah grouping variabel itu ada define group. Karena kan ketika kita pindahkan tadi kelas, pindahkan ke grouping, di situ ada tanda tanya tuh. Kelasnya tanda tanya. Kelasnya itu apa sama apa yang mau dibandingkan. Gitu. Jadi saat tidak langsung SPSS ini nanya, kelas mana yang mau kita bandingkan? Maka kita definisikan. Klik definisi grup. Maka grup satunya itu adalah kelas pertama, kita isi dengan angka 1. Grup 2 adalah kelas kedua, kita isi angka 2. Grup 1, angka 1, grup 2, angka 2. Kemudian kita continue. Nah, sehingga tidak muncul lagi tanda tanya di dalam kelasnya. Kelasnya itu 1 dan 2, itu sudah terisi. Karena kita sudah definisikan. Kelas yang mau dibandingkan adalah kelas 1 dan kelas 2. Oke, kalau sudah, kita klik OK. Klik OK, sehingga dia mengolah dan menampilkan tabel output. Di bawah tabel output yang pertama. Tadi tabel output yang paired t-test ada 3 kan di atas. Nah, setelah kita melakukan analisis yang independen, dia nambah lagi 2 tabel di bawahnya. Ada grup statistik dan ada independent sample test. Ada 2 tabel nambah baru. Tuh, kalau tadi kan tabelnya tabel yang paired sample. Sekarang ada grup statistik dan independent sample test. Nah, kita pindahkan 2 tabel itu sama pindahkan kembali ke Word untuk kita berikan analisis. Silahkan caranya sama, pindahkan keduanya ke Microsoft Word. Di bagian ini ya, hasil analisis yang independen.
Nah, ya, di situ ada independent t-test. Hasil perhitungan SPSS-nya kita isi. Nah, hipotesisnya juga diisi dulu. Jadi hipotesisnya hampir sama dengan yang tadi, tapi kita sekarang membandingkan kelas A dan kelas B. H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor kelas A dan skor kelas B. Kemudian H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara skor kelas A dan skor kelas B. Jadi kamu bisa copy dari hipotesis yang atas. Kalau tadi kan membandingkan pretest dan posttest. Nah, sekarang ini diganti, yang dibandingkan adalah kelas A dan kelas B. Skor kelas A dan skor kelas B. Kemudian tabelnya kamu pindahkan keduanya. Sama tabel yang lebarnya. Kalau tidak cukup, boleh tadi kalau sudah landscape, boleh di landscape-kan. Kalau mau diatur manual, silahkan diatur manual. Gimana kamu saja, bebas. Kalau atur manual, ya kamu geser-geserkan besarnya tabel supaya agak agak rapat gitu. Supaya dia tampilnya bisa menampilkan datanya cukup dalam format portrait. Kalau perlu dikecilkan fontnya, kecilkan. Kalau nggak perlu dikecilkan, ya jangan dikecilkan. Nah, saya cukup segitu. Bisa digeser-geser. Oke, sebentar. Saya ada tamu dulu sebentar. Kamu sambil kopikan dulu tabelnya, sambil diisi hipotesisnya. Baik, ada pertanyaan? Jadi untuk yang independen, hipotesisnya diisi, kemudian hasil perhitungannya, dua tabel itu dipindahkan. Kita akan berikan analisis. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanya dulu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba analisis. Nah, yang pertama analisisnya itu adalah untuk tabel grup statistik. Di situ ada kelas A, kelas B dengan jumlah sampel yang berbeda. Kelas A 20 orang, kelas B 22 orang. Kemudian rata-ratanya 6525 dengan 6659. Nah, jadi kesimpulan pertama kita itu terdapat perbedaan. Nah, terdapat perbedaan rata-rata skor kelas A dengan kelas B. Jadi kesimpulannya berbeda. 6525 dengan 6659. Nah, kemudian apakah berbedanya signifikan atau tidak? Nah, berbeda signifikan atau tidak, kita lihat dari nilai T. Nih, nilai T. Kita bisa gunakan template yang pertama tadi. Nih, kita kopikan nih berdasarkan tabel kesimpulannya. Kita gunakan ini. Yang di parent. Kita kopikan ke sini.
Oke, berdasarkan tabel tampak bahwa T hitung, kita gunakan yang paling atas. Di sini ada nilai 2T. Ada equal variance asumsinya berdasarkan equal variance, ada yang berdasarkan yang tidak diasumsikan equal variance. Gitu. Mungkin di kamu juga ada yang tampilnya cuma 1. Jadi gunakan aja yang paling atas. Yaitu 0,41. Negatifnya sekali lagi tidak perlu dibawa. 0,410. Ya. T tabelnya berapa? T tabelnya perlu kita konfirmasi dulu ke tabel. Kita kosongkan dulu. Kemudian untuk nilai signifikansinya di sini signifikansi two tailed-nya adalah 0,684. 0,684. Nah, 0,684 itu bukan lebih kecil, tapi lebih besar dari 0,05. Nah, lebih besar. Jadi kita ubah tandanya. 0,684 lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar, itu berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, tapi kita perlu pastikan dengan melihat T tabel. Nah, T tabelnya itu DF-nya sekarang untuk 40. Tadi kan DF-nya 19. Sekarang DF-nya 40. 40 ini dari mana? 40 ini adalah jumlah sampel nih. 20 ditambah 22. Ini jumlah sampel keseluruhan. Jadi kelas A dengan kelas B harus dijumlah. Kalau tadi kan kita cuma satu kelas ya, 20 orang. Tadi itu 20 kurang 1, 19. Nah sekarang kedua kelas dijumlahkan, 20 tambah 22, kemudian dikurangi 2. Dikurangi 2 itu adalah jumlah kelasnya ada 2. Gitu. Jadi 20 ditambah 22 dikurang 2. Jadi 40 DF-nya. Nah kita cek tabelnya untuk DF 40. Jadi kita harus lihat lagi tabel T. Nah ini tabel T. Kalau tadi kita lihat 19, sekarang kita lihat 40. 40 ada di bawah. Nah 40, ini saya sudah bulati. Untuk 40, sini kan yang lain kita hiraukan. Dan ini untuk yang tadi ke atasnya 0,95. Jadi dapatnya 2,021. 2,021. Kita ambil 3 koma. 2,021. 2,021. Takut lupa. 2,021. Nah, juga kesimpulannya bukan 0,4 itu bukan lebih besar, tapi lebih kecil daripada 2. Ya, kalau lebih kecil berarti dia tidak signifikan. Jadi kesimpulannya itu kompak gitu, tidak signifikan. Pak, mungkin Kak dapatnya dari atas dari tabel dia signifikan, tapi dari nilai signifikansi dia tidak signifikan. Artinya ini tidak kompak. Jawabannya tidak mungkin. Untuk kasus ini tidak mungkin tidak kompak. Jadi sebenarnya kita boleh saja ambil satu kesimpulan. Tapi kadang-kadang kita cantumkan 2 untuk memperkuat gitu. Jadi hampir tidak mungkin diperolehnya berbeda. Satu signifikan, 1, 2 tidak. Pasti kompak. Kalau signifikan ya signifikan. Kalau tidak signifikan ya tidak signifikan. Maka kesimpulan akhir kita apa? Kesimpulannya kita bisa copy lagi dari sini. Nah, kalau tadi kan kesimpulannya H1 diterima, sekarang justru kesimpulannya adalah H1-nya yang diterima itu adalah H0. H1-nya ditolak. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor kelas A dan skor kelas B. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan. Artinya apa? Artinya nilai 65,25 dengan 66,59 itu walaupun perwujudannya berbeda ya, 65 dengan 66 itu berbeda, tapi tidak signifikan.
perbedaannya. Atau dengan kata lain, baik kelas yang menggunakan Canva, menggunakan Boardwall, hasilnya sama saja. Jadi tidak ada dari media itu yang lebih baik gitu. Baik mau pakai Canva, mau pakai Boardwall, sama saja. Itu kesimpulan hasil penelitian kamu nanti. Gitu. Jadi kamu bisa memberikan informasi kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian bahwa mau pakai Canva, mau pakai Boardwall, hasilnya sama. Gitu. Nilainya pada rentang 65, 66 itu dianggap sama, itu dekat sekali nilainya. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi di sini saya mencontohkan kasus pertama itu signifikan, gitu. Ditandai dengan T hitung lebih besar dengan T tabel. Kemudian nilai signifikansi di bawah 0,05. Jadi kesimpulannya signifikan, ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan kasus kedua yang membandingkan kelas A dengan kelas B, ternyata kesimpulannya tidak signifikan karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan nilai signifikansinya di atas 0,05. Dia tidak signifikan berarti. Nah, kalau kamu lupa, selain kamu nanti bisa menyimak dari rekaman Zoom, kamu juga nanti bisa melihat dari slide PowerPoint-nya. Di slide PowerPoint, nah, saya menuliskan di situ kan, bagaimana langkah-langkah menganalisis paired t-test pada SPSS. Klik analyze, compare mean, paired sample t-test, dan seterusnya. Itu sampai pada kesimpulan. Gitu. Pada output, lihat poin 8. Pada output, lihat tabel paired sample statistik. Nilai yang ditampilkan menunjukkan nilai korelasi yang terjadi. Oh, bukan itu. Nih di sini. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka perbedaannya signifikan. H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian pada output juga lihat tabel paired sample test. Nilai T hitung menunjukkan hasil uji T. Harus dibandingkan dengan T tabel pada derajat kebebasan DF N dikurang 1. Tadi 20 kurang 1, 19. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka perbedaannya signifikan. H1 diterima dan H0 ditolak. Gitu. Di sini juga ada panduannya. Kapan signifikan, kapan tidak signifikan. Bisa dilihat nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Bisa dibandingkan T hitung dan T tabel, di mana T hitung harus lebih besar dari T tabel. Patokannya adalah DF N dikurang 1. Itu untuk yang paired. Kalau yang untuk independen, ini juga ada panduannya bagaimana menghitung dengan SPSS. Nah, kesimpulannya sama di poin 9, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka perbedaannya signifikan. H1 diterima, H0 ditolak. Kemudian dari uji T juga nilai T hitung menunjukkan hasil uji T harus dibandingkan dengan T tabel pada derajat kebebasan DF N dikurang 2. Di sini N-nya N besar. Ini menyimbolkan bahwa jumlah sampelnya total. Gitu. 20 ditambah 22 tadi kan, 42 dikurang 2. Jadi DF-nya 40. Apabila T hitung lebih besar T tabel, maka perbedaannya signifikan. Jadi bisa lihat rekaman, bisa lihat PowerPoint saya untuk melakukan langkah-langkahnya kalau lupa untuk menganalisis. Nah, nanti di file Excel, di situ ada data untuk latihan. Ya, data untuk latihan. Kamu bisa buka setelah contoh, kan di worksheet berikutnya ada latihan uji T. Latihan uji T yang pertama membandingkan pretest posttest. Ini jumlah sampelnya sama 20 dengan contoh. Tentu saja nilainya berbeda dengan contoh. Kemudian untuk yang perbandingan dua kelas, di sini yang dibandingkan kelas B dan kelas C. Tadi kan kelas A dan kelas B. Ini mohon dicermati yang dibandingkan kelas B dan kelas C.
Kemudian jumlah sampelnya kelas A ada 21 orang, kelas B ada 21 orang, dan kelas C ada 19 orang. Totalnya 40 ya, 21 tambah 19 gitu. Dikurangi 2 nanti, berarti 38 ngambil tabelnya. Perintahnya susun hipotesis, kemudian uji hipotesisnya. Kesimpulannya apakah H0 atau HA yang ditolak. Jadi sama. Persis dengan langkah tadi. Nah, kamu nanti analisis, kemudian hasil analisisnya dikopikan, dianalisis pada Word, yang tadi dilanjutkan ke bawah. Jadi setelah tadi soal latihan, soal contoh, dan kamu di situ buat tugas atau latihannya. Lanjutkan ke bawah. Itu bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Untuk deadline pengumpulannya Seperti biasa besok jam 12 siang. Jadi nanti hari ini setelah kuliah ini nanti saya share link pengumpulannya. Kamu bersiap kan sekarang berbuka, salat tarawih. Nah kalau pulang salat tarawih mau mengerjakan silahkan. Kalau mau tidur besok mengerjakannya pagi silahkan. Besok sebelum zuhur jam 12 itu sudah terkumpul di ini ya, di Google Drive link yang saya berikan. Ada pertanyaan lain? Nah, seperti biasa file Word ini nanti kamu save as, tempatkan di folder biasa kamu menyimpan tugas. Nah, kemudian di situ uji perbedaan dua rata-rata nama saya kan, kamu ganti namanya dengan nama kamu dengan NIM, kemudian autornya juga sama, ada nama saya, tambahkan juga nama kamu. Gitu. Dan baru kamu save. Baik, itu saja hari ini. Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk UTS sampai materi ini, Pak? Ya, untuk UTS sampai materi ini. Jadi nanti saya melaksanakan UTS, ini kan pertemuan terakhir ya, di sebelum UTS, nanti kamu libur dulu Idul Fitri. Saya yakin kamu sudah pegang jadwal UTS, lihat saja statistik hari apa. Kalau nggak salah itu hari Selasa pagi, Selasa setelah Idul Fitri ya, Selasa pagi jam 8 sampai 10. Nah, saya melaksanakan UTS di jam itu, nanti saya berikan data dan soalnya, materinya sampai sini. Jadi kamu olah dengan SPSS nanti, dikumpulkan file berbentuk Word dan SPSS-nya nanti. Dengan file SPSS-nya nanti harus dikumpulkan kalau untuk UTS. Kasusnya sampai sini. Dari uji awal, uji validitas, reliabilitas, kemudian uji normalitas, homogenitas. Nah, cuma kan nggak semua saya pilihkan nanti. Gitu. Nah, pokoknya materinya sampai sini untuk UTS. Jadi siapkan SPSS-nya. Ya, gitu untuk UTS. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup ya, supaya kamu punya waktu untuk persiapan berbuka. Oke, saya tutup. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti setelah UTS berarti. Nanti kamu UTS dulu, setelah UTS baru kita lanjutkan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.